كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Tentang qanaah, ya. Bagaimana tips supaya kita bisa memiliki sifat qanaah, ya. Pertama-tama bahwa qanaah itu maknanya adalah ridha dengan apa yang telah dibagi oleh Allah dan diberikannya, dan merasa cukup dengan yang halal dan tidak melirik kepada yang haram. Dan qanaah ini salah satu akhlak yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam. Dan qanaah bukan hanya sifat yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang miskin saja, tapi orang-orang yang kaya pun juga wajib memiliki sifat qanaah. Nah, qanaahnya seorang yang kaya adalah dia bersyukur kepada Allah, ridha dengan pemberian Allah, dan menjadikan dunia itu di tangannya, bukan di hatinya, sehingga dia tidak diperbudak oleh dunia. Juga tidak menahan zakat hartanya, dan tidak terlalu risau fikirannya oleh perdagangannya. Jika mendapatkan keuntungan dia bersyukur, dan jika rugi dia ridha, ya. Adapun bagi orang yang fakir, maka sifat qanaahnya adalah dengan ridha dengan apa yang telah Allah bagikan untuknya, ya. Dan tidak menggerutu atau murka, tidak juga keluh kesah terhadap keadaannya, dan tidak marah kepada Allah sang pemberi rizki, ya. Termasuk qanaah orang fakir adalah dia tidak melihat apa yang di tangan orang lain. Qanaahnya juga termasuk bersifat menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta atau berharap pemberian orang lain, dan juga tidak menerjang yang haram dalam rangka mencari sesuap atau dua suap nasi. Dan qanaah ini memang tidak mudah karena tabiat manusia itu rakus dan ingin paling superior, ingin paling tinggi, dan tidak ingin melihat orang lain lebih tinggi, lebih utama darinya, ya. Ini tabiat manusia, jadi jiwanya itu berambisi, selalu penuh dengan ambisi dan keinginan yang tanpa batas, ya. Bahkan seandainya manusia memiliki satu lembah emas, belum puas, ya, akan berharap dua lembah dan seterusnya, ya. Oleh karena itu kita dapati Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki sifat qanaah ini, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung, ya, seorang yang Islam. Jadi kunci kebahagiaan adalah Islam. Sungguh beruntung siapa yang memeluk Islam dan Allah beri rizki secara cukup, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, ya, barang siapa di antara kalian yang berbagi hari dalam keadaan aman, dia aman di lingkungan tinggalnya, sehat fisiknya, dan memiliki makanan pokok untuk hari itu, maka seolah dunia telah digiring kepadanya, ya. Jadi seolah dunia sudah di genggamannya kalau dia berbagi hari dalam keadaan sehat fisiknya, aman, dan ada makanan untuk hari itu, ya. Nah, jadi sifat qanaah ini kunci untuk meraih kebahagiaan hidup atau hayatan thayyibah, ya. Dan tidak mungkin seorang itu akan merasakan kebahagiaan, ketentraman hati jika tidak memiliki akhlak yang utama ini, yaitu qanaah. Adapun pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki qanaah? Maka yang pertama, ya, agar seseorang muslim memiliki sifat atau akhlak qanaah ini, dia wajib mengimani dan meyakini dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha pemberi rizki, dan bahwasanya Allah telah membagi rizki itu di antara hamba-hambanya dan menetapkan kadar rizki masing-masing hambanya. Dan sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruh Kudus, yaitu Jibril alaihissalam, telah membisikkan ke dalam hatiku, ya, ini wahyu, bahwa tidak akan meninggal satu jiwa, ya, tidak akan meninggal seseorang sampai dia meraih sempurna, mengambil sempurna jatah rizki dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan santunlah dalam mencari rizki, yakni tenang, kalem, dan tanpa tergesa-gesa dan tanpa sifat ambisius, ya. Ini maksudnya al-ijmal. Jadi mencari rizki dengan tenang, dengan berwibawa, dan mencukupkan dengan yang halal.
Kemudian ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menenteramkan hati kita ya. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya anak Adam itu lari dari rizkinya sebagaimana lari dari kematian, maka niscaya rizkinya itu akan mendapatinya ya. Rizki itu akan menyusulnya sebagaimana ajal menyusulnya. Dan hadis ini disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 952. Yani seandainya seorang itu lari dari rizkinya, tetap rizki akan mengejarnya sebagaimana ajal akan mengejar seseorang. Berarti rizki tidak akan lari kemana-mana ya. Apa yang sudah dijatahkan Allah kepada seseorang itu akan sampai ya. Kemudian juga cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah dengan mengenal atau memahami hakikat kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia ini nanti akan sirna ya, fana. Semua kesenangannya akan berakhir. Maka orang yang kaya tidak perlu berbangga atau bergembira melampaui batas, merasa bangga, merasa cukup. Dan orang yang fakir pun juga tidak boleh berputus asa sampai dia bermaksiat atau kufur kepada Allah ya. Karena tidak ada kefakiran yang kekal sebagaimana tidak ada kekayaan yang kekal. Semuanya akan berakhir dengan kematian ya. Dan kita semua akan masuk dalam kubur dengan memakai kain putih saja ya, membawa kain putih saja. Kemudian tips yang kedua adalah hendaknya dalam masalah dunia kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang di atas kita, yang dilebihkan Allah dari sisi duniawi, jangan. Dan ini telah diisyaratkan atau dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Orang-orang yang secara duniawi, secara penghasilannya, pendapatannya di bawah kalian, yang lebih miskin dari kalian. Lihatlah mereka. Dan jangan kau melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena hal itu lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah ya. Kemudian juga langkah yang berikutnya adalah memahami hikmah Allah Ta'ala dalam melebihkan sebagian hambanya di atas yang lainnya dalam masalah rizki. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Apakah mereka itu yang membagi-bagi rahmat Allah? Kamilah, kata Allah, kami yang membagi di antara mereka ma'isyah, penghidupan mereka. Dan kami lebihkan sebagian mereka di atas yang lain, beberapa derajat ya. Kami lebihkan sebagian mereka dari yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka memanfaatkan tenaga yang lainnya, agar terjadi saling tukar-menukar manfaat. Dan rahmat Rabbmu, yakni jannah, surga, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan itu. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menunjukkan hikmahnya. Kenapa melebihkan sebagian hamba di atas yang lainnya dalam masalah rizki. Ini supaya ada terjadi tukar-menukar manfaat ya. Dan kemudian Allah menegaskan bahwa surga, rahmat Allah itu surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, oleh karena itu seorang mukmin yang telah mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rizki dan Allah maha bijaksana, maha mengetahui, maka dia tidak akan protes ya, tidak akan menyanggah terhadap kebijakan Allah dan hukum Allah Ta'ala. Dia akan ridha, akan pasrah dan bersyukur kepada Allah serta bersabar ketika menjalani kekurangan sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar." Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin ya, seorang mukmin. Semua urusannya baik. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat penderitaan dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi seorang mukmin dengan keimanannya kepada Allah dan bahwa Allah satu-satunya zat yang memberi rizki dan Allah telah menjatah rizki itu di antara hamba-hambanya, maka dia ridha dengan jatah Allah, dengan pemberian Allah tersebut. Dan ridha dalam masalah ini adalah syarat sahnya iman ya. Karena seorang mukmin tidak dikatakan beriman sampai dia ridha kepada Allah ya. Ridha kepada Allah, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya ridha kepada Allah sebagai Rabb, raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah sebagai Rabb, artinya ridha dengan syariatnya dan ridha dengan takdirnya, tidak menyanggah takdirnya ya.
Akan tetapi ini bukan berarti seorang muslim tidak dituntut untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau berikhtiar, tidak. Seorang muslim dituntut untuk bekerja secara yang halal, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tapi hatinya tenang, hatinya tenteram dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini beberapa langkah-langkah untuk meraih sifat qanaah yang terpuji ini, ya. Demikian.